Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar semua informasi mengenai perkoperasian, perpajakan, keuangan, akuntansi, manajemen, dan juga digitalisasi dapat teman-teman peroleh secara update. Kali ini kami akan membagikan informasi mengenai strategi pengelolaan keuangan bagi teman-teman semua. Pertama, kita akan menyaksikan atau kita melihat dulu piramida perencanaan keuangan. Nah, menurut IFAK ID, perencanaan keuangan ini dibagi dalam 5 tahapan. Yang pertama dan kedua adalah tahapan keamanan keuangan, sedangkan 3-5 adalah tahapan kenyamanan keuangan. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk tahapan paling dasar atau fondasi adalah bagaimana kita mengatur atau mengelola arus kas atau cash flow, yaitu penghasilan dan juga pengeluaran yang kita miliki serta dana darurat. Lalu manajemen risiko atau bagaimana kita mengcover risiko-risiko kehidupan yang ada, mulai dari risiko kesehatan dan juga misalnya asuransi jiwa, ada juga asuransi untuk mobil dan rumah, serta lainnya. Yang berikut adalah kita masuk ke investasi dengan tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Ini kita akan tentukan dulu jangka pendek kita apa, jangka menengah kita apa, lalu jangka panjangnya apa. Nah, berikut adalah bagaimana kita mengelola warisan dan juga hibah yang nanti kita lakukan paling akhir. Nah, teman-teman, sorotan hari ini secara garis besar pembahasannya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan arus kas, lalu ada tahapan perlindungan dan investasi terakhirnya. Pastikan bahwa setiap langkah ini kita lakukan dengan benar. Di langkah pertama baru kita masuk ke langkah selanjutnya. Untuk tahapan pertama, yaitu arus kas, di sini kita mencatat arus kas. Kita perlu melakukan pembagian presentasi pengeluaran terlebih dahulu, teman-teman. Nah, pastikan penghasilan kita dari mana saja, dari pos apa saja. Jika teman-teman merasa kurang penghasilan dari satu pos, bisa kita cari lagi penghasilan tambahan sehingga penghasilan kita lebih dari pengeluaran. Yang pertama itu pos atau presentasi pengeluaran untuk kebutuhan. Teman-teman bisa lihat di sini, pastikan bahwa pengeluaran untuk kebutuhan ini tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan. Lalu yang kedua adalah hutang. Hutang ini tidak boleh lebih besar dari 35% dari penghasilan juga. Jika misalnya teman-teman melakukan hutang untuk cicilan rumah atau cicilan mobil. Lalu berikutnya adalah dana darurat. Nah, kita di sini juga harus ada tabungan dana darurat, minimal tabungan setiap bulannya adalah 10%. Jika tabungan ini sudah terpenuhi, maka kita alihkan ke tabungan masa depan. Lalu untuk gaya hidup atau keinginan, pastikan tidak boleh lebih besar dari 15%, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah dana sosial atau sedekah yang kita lakukan. Nah, teman-teman, untuk penghasilan yang dimaksud di sini adalah sudah eh, di luar pajak dan juga perpuluhan atau bagi teman-teman yang memberikan hak lainnya. Kita bisa lihat di sini untuk kunci keberhasilan bagaimana teman-teman mengendalikan uang yang dibelanjakan. Pertama adalah kita bisa memindahkan pos maksimum ke minimum atau minimum ke maksimum. Caranya seperti apa, teman-teman? Pertama, bisa saja kita fokus untuk pelunasan hutang. Hutang ini bisa menjadi nol, teman-teman. Maka alokasi yang di hutang ini kita bisa alihkan ke tabungan, ya, bisa ke tabungan dana darurat atau pos jaga-jaga atau tabungan masa depan untuk tujuan keuangan tertentu.
Lalu kita bisa juga minimalisir di sini. Jadi teman-teman pastikan bahwa ini bisa dikendalikan oleh kita sendiri. Nah, untuk kebutuhan, pertama kita harus memastikan teman-teman persentase yang telah kita rencanakan itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Lalu yang berikut mengenai gaya hidup juga sama. 15% ini adalah maksimal. Jika tidak terpakai, teman-teman ini bisa alokasikan ke tabungan. Nah, gaya hidup ini misalnya kita mau membeli jam tangan, atau kita membeli sepatu baru, atau pakaian baru. Nah, jika di bulan tersebut teman-teman tidak menggunakan atau tidak memakai dana tersebut, bisa dialokasikan untuk tabungan. Nah, mengenai tabungan, tabungan ini terdiri tabungan masa depan atau tabungan dengan tujuan keuangan, lalu ada tabungan untuk dana darurat. Teman-teman harus pisahkan ya, mana untuk dana darurat dan juga mana untuk kebutuhan masa depan. Jadi, dana untuk kebutuhan dan keinginan ini kita pisahkan teman-teman, sehingga tidak tercampur. Jika salah satunya terpenuhi, maka kita pindahkan ke masa depan. Yang berikut tahap kedua setelah kita pastikan arus kasnya dan dana daruratnya pos-pos sudah terpenuhi, sudah terbagi, maka kita lanjut ke perlindungan. Di sini perlindungan atau manajemen risiko ya teman-teman. Nah, di sini kita alokasikan 20% tadi dari dana darurat dan tabungan masa depan. Nah, ini kalau misalnya sudah mencapai 6 kali gaji, maka kita akan masuk ke langkah kedua. Jadi pastikan dulu ini sudah terpenuhi tabungan tersebut di arus kas tahap pertama tadi. Nah, bicara soal berbagai macam perlindungan, teman-teman bisa lihat di sini, tadi disebutkan bahwa asuransi yang merupakan menghandle atau mengcover risiko kehidupan. Contohnya asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa. Lalu dana darurat. Nah, dana darurat ini teman-teman pastikan dana ini tersedia dan terpisah dari tabungan yang dipakai hari-hari. Nah, minimalnya adalah 6 bulan dari penghasilan kita tiap bulan. Jadi contohnya penghasilan 5 juta, maka minimal dana yang tersedia di dana darurat adalah 30 juta. Nah, ini minimal. Jadi maksimalnya adalah 12 bulan atau maksimalnya 60 juta bagi yang penghasilannya 5 juta per bulan. Lalu berikut adalah kalau kita sudah selesai dana daruratnya sudah terpenuhi, misalnya 30 juta sudah di rekening atau di tabungan dana darurat, maka kita akan masuk ke tabungan investasi dengan tujuan keuangan tertentu. Jadi kalau di sini kita sudah menetapkan teman-teman tujuan keuangan kita selanjutnya untuk apa. Nah, misalnya kita mau menyimpan atau berinvestasi untuk tujuan pendidikan anak-anak yang misalnya masih kecil dan untuk tujuan pendidikan di SMA atau kuliah segala macam. Lalu ada tujuan untuk dana pensiun atau simpanan hari tua. Lalu ada juga kalau misalnya tujuan keuangannya di jangka pendek atau menengah itu membeli rumah, mobil, perjalanan wisata rohani atau umroh. Nah, ini teman-teman bisa pastikan dulu. Nah, jika di tahapan sebelumnya teman-teman sudah lakukan pada hutang, pos hutang atau cicilan rumah dan mobil, maka di investasi ini teman-teman tidak perlu lagi menaruh pada pos investasi. Nah, untuk investasi ini pastikan teman-teman menyimpan di tempat yang benar dan juga teman-teman pastikan bahwa investasi yang teman-teman lakukan itu dapat menghasilkan pendapatan. Jadi ada bunga, misalnya deposito kita menyimpan dalam jangka waktu di atas 1 tahun. Nah, teman-teman bisa di koperasi simpan pinjam itu ada simpanan-simpanan yang prosentasenya ada 9% ya per tahun. Nah, itu teman-teman pastikan bahwa koperasi yang teman-teman simpan itu sudah memiliki izin usaha simpan pinjam.
Jadi jika teman-teman ragu bisa mengecek di kementerian atau dinas yang membidangi koperasi baik provinsi maupun kabupaten kota. Demikian pembahasan kami mengenai pengelolaan keuangan. Jika teman-teman membutuhkan informasi, dapat menghubungi admin yang tertera lewat WhatsApp dan juga komen di YouTube channel kami. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.